Merinding. Kisah horor mahasiswa masuk pintu dunia lain di indekos. Bisa melihat diri sendiri sedang tidur. Tiba-tiba ada di sungai. Pernahkah Anda terfikirkan ketika menghuni indekos tapi malah masuk ke dunia lain? Inilah salah satu cerita mistis yang dialami oleh seorang perempuan yang menemukan gerbang menuju dunia lain dari dalam lorong indekosnya. Cerita ini dialami Dian saat ia masih menjadi seorang mahasiswa. Jauhnya tempat kuliah dengan rumahnya membuat ia harus tinggal di sebuah indekos bersama sepupunya. Ia tinggal di indekos yang terletak di pusat kota. Indekos tersebut memiliki fasilitas yang memadai, kebersihannya terjaga, serta harganya murah. Indekos ini diperuntukkan hanya untuk perempuan. Diperkirakan harganya hanya Rp250.000. Pemiliknya ialah pasutri yang sudah lanjut usia. Dian yang tidak memiliki sensitivitas terhadap hal-hal mistis, namun saat menghuni indekos tersebut mengalami banyak kejadian aneh. Kejadian pertama kali terjadi di hari Minggu pada pukul 11 siang. Dian dan salah satu penghuni kos lainnya, Dini, siang itu melakukan kegiatan memasak. Setelah masakan siap dimakan, keduanya tidak langsung memakannya, melainkan mereka beranjak ke kamar Dini untuk tidur. Tiba-tiba Dian terbangun, lalu melanjutkan aktivitasnya yang sempat tertunda tanpa membangunkan Dini. Ia mencuci pakaian, menjemur, hingga berinteraksi dengan penghuni kos lainnya. Dirasa lapar, ia pun hendak membangunkan Dini di kamarnya. Betapa terkejutnya ia saat membuka pintu kamar Dini. Dian menemukan dirinya masih terlelap di sebelah Dini. Dian yang kebingungan dan panik akhirnya pingsan, tak sadarkan diri di depan pintu kamar Dini. Saat terbangun kembali, Dian berada di samping Dini. Ia berpikir yang dialaminya barusan hanya sebuah mimpi. Maka dari itu, Dian membangunkan Dini untuk kemudian melakukan aktivitas bersama-sama. Anehnya, Dian mengaku apa yang dilakukan sama persis dengan apa yang ia jalani di mimpi. Dirasa pikiran-pikiran tersebut membuat dirinya tak nyaman. Ia pun bergegas ke pantai dengan niat menenangkan pikiran. Ia kembali ke indekos saat waktu menjelang maghrib. Saat melewati pintu demi pintu penghuni kos lain, ia tiba-tiba mendengar suara tangisan perempuan yang ternyata berasal dari kamar Tina. Dian yang mendengarnya kemudian mendekat ke depan kamar Tina dan kemudian mencoba menenangkannya dari luar. Tina yang menyadari kehadiran Dian menjawab pertanyaan dengan jawaban yang membuat Dini bergidik ngeri. "Masuk aja, Dek. Mau kan adek nemenin kakak selamanya? Kakak mau bunuh diri aja. Kakak nggak sanggup lagi," ucap Tina dari dalam kamar. Sebagaimana diceritakan Dian, setelahnya terdengar suara berisik barang-barang jatuh berserakan dari kamar Tina. Dian yang panik segera menghampiri kamar Nita. Nita yang diberitahu bahwa rekannya ingin bunuh diri langsung terkejut dan bersama-sama menghampiri kamar Tina. Keduanya berusaha membuka pintu kamar Tina yang terkunci. Sampai suatu ketika Dian sadar bahwa pintu tersebut terkunci dari luar, yang berarti penghuni sedang tidak berada di dalam kamar.